dengan saya Nur Hayati Hidayah SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Buju, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nike Diana Ratnawati, wali kelas dari kelas 4 SD Negeri 1 Buju. Assalamualaikum Bu Nike. Waalaikumsalam Bu Ila. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi yang sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Baik Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran supaya Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pelajaran terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya Bu. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, di pembelajaran saya nantinya saya memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui kegiatan KKPD, siswa dapat menganalisis bagian bunga dengan tepat. Dan yang kedua, melalui kegiatan KKPD, siswa dapat menganalisis fungsi bagian bunga dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui tayangan video tentang perkembangbiakan tumbuhan, siswa dapat membedakan perkembangan biakan generatif dan vegetatif dengan tepat. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu yang akan Ibu capai. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau lakukan pada saat observasi? Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu. Yang pertama, pengetahuan, siswa dapat menganalisis bagian bunga dan fungsinya dengan tepat dan membedakan perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan yang kedua, keterampilan, siswa dapat mempresentasikan di depan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari strategi, model maupun metode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Untuk model yang saya gunakan yaitu model match. Berarti berpasang-pasangan ya Bu? Iya betul, nanti berpasangan 2 anak dan nanti kedua anak itu menyelesaikan tugas dari saya, seperti itu. Baik Bu, jadi rencana yang akan diterapkan di kelas yaitu pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional menggunakan model pembelajaran match, menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas Bu? Ya, untuk media pembelajaran saya menggunakan video, PPT, bahan ajar dan juga LKPD. Nah, kira-kira untuk melakukan kegiatan tersebut hari apa dan jam berapa? Rencananya pembelajaran itu akan saya lakukan di hari Rabu pada jam ketiga, yaitu dimulai pukul 8:10. Jadi nanti hari Rabu jam ketiga saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang akan dilakukan oleh pelajar praktek. Sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, setelah percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang strategi, model dan media yang akan saya gunakan pada pembelajaran saya nantinya. Ya, terima
kasih Bunda. Ya, terima kasih sama-sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk Mas Juna dipimpin doanya. Syabrak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah hari ini masuk semua? Guru coba absen terlebih dahulu ya. Untuk absen hari ini nanti yang disebutkan namanya dengan menyebutkan nama bunga yang diketahuinya. Oke, siap? Aisyah Farah Azhar Melati. Oke. Galuh Sasi Kirana Ristanto. Muhammad Arjuna Jastiawan. Apa ya? Bunga matahari. Ya, Rafil Ilyas Saputra. Ada Mas Rafil Ilyas Saputra? Kalau udah melihat, udah kedengaran bunganya? Ya, ada ya, tapi ya bunganya belum ketemu. Oke. Bunga anggrek, Raditya Aska. Ya, belum ketemu bunganya ya, tapi ada orangnya. Sylvia Mufianti. Bunga tulip. Oke, semuanya masuk. Ada yang sudah ketemu bunganya, ada yang belum. Baik, bagaimana anak-anak? Masih semangat ya? Tetap semangat, anak kelas 4 harus semangat. Yuk kita tepuk semangat baru dulu. Pernah tepuk semangat baru? Boleh. Tepuk semangat baru. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Yuk kita ulangi. Tepuk semangat baru. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Oke, semangat ya. Nah, baik anak-anak, coba perhatikan di layar yang sudah ada di depan kalian. Ada gambar apakah ini? Yuk. Bunga. Iya, bunga. Bunga apa ini? Bunga mawar yang sangat indah. Warnanya apa? Merah. Semuanya sudah pernah melihat wujud asli dari bunga mawar? Bagus ya. Ya, itu salah satu karunia Allah yang wajib kita syukuri. Allah menciptakan bentuk yang sangat indah untuk kita pandang dan tentunya bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Baik anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan LKPD nanti kalian dapat
memahami bagian-bagian bunga. Kalau kemarin kalian sudah belajar bagian-bagian tumbuhan dari akar, kira dari batang, dari daun. Hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian bunga. Nah, selain itu melalui LKPD kalian nanti diharapkan mampu memahami fungsi dari bagian-bagian bunga. Oke, seperti itu. Siap untuk memulai pelajaran? Nah, dan juga nanti Bu Guru akan perlihatkan kalian sebuah video. Oke, kita langsung lihat dulu. Kalian amati dengan itu tidak hanya bunga mawar, ada bunga melati. Jenis bunga berdasarkan bagiannya. Ada bunga sempurna, bunga tidak sempurna, ya. Nah, kita pahami dulu dari video ini. Nanti guru beri penjelasan. Kelihatan Mas Kafa? Lihat. Nah, ini bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif. Nah, ini ada macam-macam bunga. Pernah melihat gambar seperti ini? Nah, ini tangkai bunga, ada dasar bunga, dia kelopak bunga, ada mahkota bunga, putih. Nah, perhatikan, ini adalah kepala putih. Nah, bagian pucuk yang berada di ujung putih. Nanti di rumah bisa melihat bunganya. Kemudian ada tangkai putih. Nah, bagian putih yang membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Ini tangkai putih. Bakal buah. Nah, ini yang ada di sini, ini bakal buah. Nah, sama dengan putih, benang sari juga mempunyai kepala sari. Ya, ini ada putih, ada benang sari, ada bakal buah. Ini merupakan bagian-bagian bunga. Nah, tunggu dulu biar kamu pahami dulu. Ya. Nah, kalau tadi kalian sudah diperlihatkan masing-masing bagiannya, sekarang fungsinya dari tangkai bunga itu fungsinya apa? Ini bunga apa? Sepatu. Ini bunga mawar juga mempunyai tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bawah bunga. Fungsinya untuk penopang dan penghubung antara tangkai dan juga ranting. Berarti fungsi dari tangkai bunga adalah diingat-ingat sebagai penopang bunga, ya. Nah, kemudian ada lagi dasar bunga. Nih, lebih jelasnya ini di bunga mawar, ya. Nah, di atasnya tangkai bunga. Bagian bunga yang menjadi bagian dari ujung tangkai bunga berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Oke. Di atas tangkai bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Selanjutnya yaitu bagian kelopak bunga berwarna hijau. Nah, menutup bagian ketika belum mekar. Kuncup ini biasanya kembang mawar kuncup kan hijau rupanya, kira. Nah, fungsinya melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup.
urung dibuka. Nah, itu dilindungi oleh kelopak. Sekarang mahkota bunga, bagian yang sangat indah dari bunga. Nah, ini ya ukurannya diciptakan berwarna-warni agar dapat menarik serangga. Fungsinya selain menarik serangga, juga memiliki ukuran yang besar dan mengelilingi komponen tengah bunga untuk melindungi organ reproduksi ketika sedang bekerja. Tadi melindungi bakal buah, melindungi jenisnya putih, melindungi benang sari, itu kan alat reproduksi pada tumbuhan. Jadi mahkota selain menarik serangga, fungsi lainnya adalah melindungi organ reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari sebagai alat kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, kita lihat ini bagian alat reproduksinya ini diantaranya putik. Alat kelamin betina, coro kembang wedoke. Nah, terletak di bagian tengah-tengah pada bunga yang akan digunakan saat proses penyerbukan. Ini putik ini sebagai alat penyerbukan, alat perkembangbiakan pada bunga. Mana jenisnya benang sari ini. Dan pada benang sempurna itu memiliki putik dan benang sari. Nah, ini benang sari ini alat kelamin jantannya. Nah, sebagai alat kelamin jantan, biasanya bunga memiliki 4 kotak yang berfungsi sebagai organ reproduksi jantan. Berarti fungsinya lebih jelasnya, kalau putik itu sebagai alat kelamin betina, kalau benang sari itu alat kelamin jantane pada bunga. Nah, jika bertemu terjadilah perkembangbiakan pada tumbuhan yang mengakibatkan tumbuhnya bakal biji. Sing angsale kembange siji, 1 iso malih dadi akeh. Nah, itu namanya perkembangbiakan. Nah, ini bakal biji sing jero. Engko nek sing ana sing punya bunga mawar besok bisa dibawa. Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, bakal biji yang telah dibuahi akan berkembang menjadi biji. Ini merupakan hasil dari bertemunya tadi benang sari dan putik. Jika benang sari dan putik bertemu pada tumbuhan, itu terjadilah yang namanya penyerbukan. Nah, penyerbukan itu nanti yang mewujudkan atau memunculkan bakal buah atau bakal biji. Bakal biji dulu, kemudian bakal buah. Berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuahan serta bertemunya sel jantan dan betina yang nantinya akan tumbuh menjadi bakal buah. Nah, setelah bakal biji kemudian menjadi bakal buah. Buah dibuang. Ya, kiranya sudah paham tadi bagian-bagian bunga ada apa saja tadi Mas Juna? Salah satunya sebutkan mahkota bunga. Apalagi bakal biji bagus, putih bagus. Ada apa lagi? Kelopak bunga bagus. Benang sari bagus, bakal buah, tangkai masih ada tidak? Tuh, ada dasar bunga atau kelopak tadi ya, dasar bunga atau kelopak. Bakal biji sudah disebutkan apa belum? Nah,
Ya, tadi fungsi dari mahkota bunga untuk apa? Siapa yang masih ingat? Mahkota bunga. Mahkota bunga. Untuk melindungi sel-sel. Sel-sel apa? Sel-sel bunga itu. Ya, alat reproduksi pada bunga. Maksudnya Mas Juna itu mahkota bunga selain sebagai penarik serangga itu berfungsi melindungi sel reproduksi pada bunga atau pada tumbuhan. Alat reproduksi pada bunga tadi apa? Alat reproduksi pada bunga tadi apa? Putik dan bunga sari. Putik sebagai alat kelamin betina atau wanita, betul Mbak Galuh. Benang sari sebagai alat kelamin jantan. Kemudian tangkai bunga tadi fungsinya untuk apa? Penumpang. Penopang bunga. Di atasnya kelopak. Fungsinya sebagai apa? Melindungi bunga ketika masih kuncup. Sudah paham ya semuanya? Nah, sekarang akan Bu Guru bagi menjadi dua berpasang-pasangan. Yuk, cari pasang-pasangan. Bu Guru bagi ya. Kapan? Warna biru. Coba sebutkan nama bunga yang Mbak Putri sukai. Bunga mawar. Mbak Aisyah? Iya, bunganya bunga apa? Mawar. Bunga matahari. Tulip. Kamu bunga apa sukanya? Matahari. Tulip. Bunga apa? Anggrek. Oh, bunga matahari. Bunga anggrek. Ya, tadi yang menyebutkan suka bunga mawar berkelompok dengan mawar, yang tulip berkelompok dengan bunga tulip, yang matahari berkelompok dengan matahari, yang anggrek berkelompok dengan bunga anggrek. Yo, kamu bunga apa Juna? Matahari sama ini. Kamu bunga? Tulip ya, sama Mbak. Halo, ayo. Berarti Sipri bunga anggrek ya. Yo, anggrek sama Mas apa yo? Yo, ini sudah berkelompok sesuai dengan minatnya. Ya, sini Mas Putra bunga apa? Tulip sana. Yo. Kamu sini Mas Aska. Sini. Nah, nanti ini Bu Guru mempunyai LKPD. Ayo duduk yang rapi, cak bareng. Yo di mana? Kelompoknya di mana? Ayo yang suka bunga tulip tadi siapa? Dicari temannya yang suka bunga tulip. Nah, ayo duduk. Ayo, gandungi ngono ya. Nah, didengarkan dulu instruksi dari Bu Guru. Nah, tadi kalian sudah memahami video, sudah tanya jawab dengan Bu Guru, kira? Nah, sekarang nanti kalian berkelompok 2 orang, berpasang-pasangan. Nanti kalian diskusikan. Ya, diskusikan LKPD yang kalian dapatkan. Ini ada gambar bunga beserta bagian-bagiannya. Tadi kalian kan sudah tahu ini bagiannya namanya apa. Di kolom yang putih ini kalian tuliskan namanya. Misalnya ini namanya tangkai bunga, berarti ditulis tangkai bunga. Seperti itu ya. Nah, oke, yuk.
Kelompok ditulis sampai dengan nama bentuk tanpa rembukan ya, dirembuk. Ya, satu kelompok satu. Terusnya disiapkan cantik. Semangat, semangat, lempet. Nah, dilihat dulu caranya, dilihat, dipahami, kemudian ditulis. Dilihat, oh ini mau gambar nano, Aisyah gambar apa ini? Nah, ya berarti ditulis di sini. Kakak nanti Kakak nanti siapa? Ayo, yang lain ini apa mas Kakak? Dilihat ini apa suka ini apa? Nanti mas Kakak ngerti? Yo kata ditulis. Ya, pinter ya ditulis. Kamu ini kamu siapin. Nah, dilihat ini apa? Dirembuk ya. Oke. Nah, sudah paham cara pengerjaannya? Oke, malah menulis semua. Yang bagus menulisnya, deh. Ini, ayo. Ini apa? Dirembuk kok cuma meneng-menengnya nih, yo. Ini apa namanya? Tadi. Fokus. Oke, pinter. Sini mana? Ini apa? Ya diteliti dulu sambil didiskusikan dengan pasangannya ya. Ini benar-benar Iya nanti kamu presentasikan. Nanti yang menanggapi teman kelompok lainnya ya. Nah, dalam diskusi kelompok ini tidak hanya hasilnya saja, tetapi kekompakan dalam berdiskusi, ya, sikap saat berdiskusi juga gugur nilai. Jadi yang diskusinya yang baik. Yo Mas Kafa ikut diskusi. Apa bingung? Ya. Sudah? Ya nanti misalnya ada yang Bapak, ya dibantu diskusinya. Ayo, oke diselesaikan dulu, jangan melihat kelompoknya lain tidak boleh ya. Sudah? Iya. Sudah selesai semua ya? Iya bagus. Siapa kelompok sekarang saatnya presentasi. Yang berapa? Nah, dipresentasikan. Yang lain nanti menanggapi misalnya ada yang kurang tepat. Loh, ya didiskusikan, ya. Nah, disampaikan ke temannya, teman-teman saya akan mempresentasikan tentang bagian-bagian bunga hasil diskusi kelompok kami. Diperhatikan semuanya, teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, ini namanya ya. Dilihat nanti jika ada koreksi bisa dikoreksi kelompok lain. Ini namanya bakal biji. Oke. Ini Dasar bunga. betul atau salah? Yo, yang kelompok lain ini dasar bunga. Betul ya. Terus Tangkai bunga. oke. Kelopak. Oke.
mahkota bunga. Oke. Benang sari. Oke. Oh, betul semua ya? Yuk, beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, bisa kembali duduk. Kelompok kedua. Diskusi kami. Betul ya? Betul. Betul apa salah? Betul. Betul? Tangkai bunga, Ya. dasar bunga, Betul. bakal biji, Ya, betul semua juga ya. Beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Yuk, kelompok yang lain apa? Apa? Kelompok yang lain ya, lanjut. Sulban. Ya, teman-teman. Ya, ini apa? Ini apa? Ini sing banter. Yo, ini oh, ini dasar gunanya. Yang ini bakal biji kok ada 2, gitu. Ini dasar bunga, ini bakal biji, dan ini butik. Iya, hebat. Keliru 1 tidak apa-apa, sudah hebat. Beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Senyum dong Mbak Balun. Ya, ayo. Ya, ini bunga, ini bakal biji, dan ini betul semua ya. Ya, beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Ternyata hebat-hebat semua ya anak kelas ini. Bagian-bagian bunga. Atau ada yang masih bingung, kita refleksikan bersama-sama. Ayo, ada yang masih bingung, Bu? Saya bingung bagian dasar bunga. Ada yang masih bingung atau sudah paham semua? Paham. Oke, baik. Nah, Bu, ayo kita ulas bersama-sama bahwa dalam tumbuhan itu ada bagian yang namanya bunga. Mas Asta, ada apa Mas bagian tumbuhan namanya bunga yang memiliki bagian apa saja? putih, benang sari, mahkota, gelombang, Bakal biji, dasar bunga, mahkota, pinter. Dan masing-masing bagiannya memiliki fungsi masing-masing. Ada apa saja? benang sari, Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Putih sebagai alat kelamin betina. Kemudian ada mahkota yang sebagai penarik serangga dan juga melindungi alat reproduksi bunga. Kemudian ada apa lagi? Bakal biji, yaitu bakal itu apa jenisnya, bakal perkembangbiakan tumbuhannya menjadi lebih banyak. Kemudian ada apa lagi? Kelopak bunga yang berfungsi melindungi mahkota saat masih Kemudian ada tangkai bunga yang berfungsi sebagai penopang bunga. Sudah jelas ya semuanya? Ada pertanyaan? Boleh. Kalau tidak ada, besok di pertemuan selanjutnya bisa dipersiapkan membawa daun dari rumah.
waktunya bisa minta ke temannya. Nanti kita akan mempelajari bagian-bagian dapur. Ya, oke. Sudah ya, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, pembelajaran Bu Guru cukupnya sampai di sini. Tapi Bu Guru ingin berpesan terlebih dahulu. Oke, di rumah tetap selalu belajar. Ini Mas Aska, Mas Junas ya. Oke. Nah, karena sudah selesai, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.